Ibu-ibu, di sini kan sudah kita pelajari dari filter 3A, 3B, 3C. Nah, jadi ibu-ibu kan sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi akibat kondisi tersebut, Bu. Nah, sekarang saya minta tolong ibu-ibu untuk membuat kelompok. Nah, kita buat kelompoknya sedikit saja ya, Bu. Kita buat 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama, apa mau pilih sendiri atau mau dibuatkan kelompok, Bu? Sendiri saja, Pak. Oh, sendiri. Mau di kelompok. Bu Olil, mau kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Bu Indah? Kelompok setong, Pak. Kelompok setong. Bu Suci? Kelompok telur, Pak. Kelompok telok. Saya kelompok setong, siapa, Pon? Bu Indah. Indah. Nah, kelompok Bu Indah, tolong didiskusikan apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia. Atau Oke. asli ke Ibu Toleski. Ki. Toleski. Ki. Yes. Terus saya kelompok 2, kelompok Bu Holil Ki. Ki. Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia? Tulis, Bu. Ki. Terus saya kelompok telok, kelompok Bu Suci, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, oke, Bu Ibu, itu ada kesempatan ke diskusi di kelompok Ki. Minta sedikit menit, Bu. Kenapa saya dapat jam? Kecil, Pak. Sekecil Ki, mau sekecil 2 menit cukup, Bu. Orang, Pak. Dapat menit, Pak. 2 menit Ki, 2 menit Ki. Silakan Ki, Bu. Diskusi Bang Ki. Boleh Ki keluar sekecil. Pak. Kemarin, Bon. Selain kelompok Bu Holil, Bu Suci. Mari, Bon. Mari, coba Bu, kelompok Bu Holil ada. Ki, Pak. Coba sampai yakin Bu hasil diskusinya. Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia? Ki guru anu, Pak, yang tak boleh dilakukan dan siang tak boleh apa? Ditelantarkan, Pak. Oke, tidak boleh? Kingaran, Pak. Singarana. Sekarang kok boleh? Bu Suci coba. Bu Suci, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya, sulit bertengkar mungkin, Bu. Karena saya kata terhadap kuncinya sulit. Oh, jadi mengajak lansia guru kebaik bareng, Pak. Jadi kita itu sebagai teman. Terus hargain lansia, Pak. Terus bersifat sabar dan bijaksana dalam menghadapi lansia yang seperti itu. Jadi kita itu seperti teman, mau mendengarkan apa yang bisa mereka ceritakan. Kan pun boleh kenapa boleh, Pak, pun lansia aku Pak. Oke. Jadi itu telaten. Oke. Selangkong Bu Suci, Bu kelompok Bu Indah. Boleh, Pak. Napa pun ibu lagi, Pak? Nah, jadi guru saya catat kedua jadi gula. Apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia? Oke, anu Pak, jadi makanan saya senengin, Pak. Beri Makanan sehat-sehat, bergizi, keluar, Pak. Oke, kamu boleh? Pas anu aja kelincalan, Pak, meleta anu, tak kusen nih rumah melulu. Oke, udah boleh? Anu aja kikirin, Pak. Oke, bagus. Serangkong Ibu, udah boleh? Hubungan, Pak. Bu. Nah, terus Bu, sini ke Bu, kita mempelajari sini ke prinsip melayani lansia dan jadi Ibu, mereka guru nyoba disimpulkan terkait prinsip melayani lansia, Bu. Pertama, untuk prinsip melayani lansia tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Jadi ketika pada lansia kasa, Bu, tak boleh langsung tandain cek mula si lansia kasa amit Ibu tak bisa umum. Jadi cek langsung sampai yakin bahwa si lansia kasa tak bisa umum. Tapi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang lebih Halus. halus. Terus nomor 2,
tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah dan tersinggung. Jadi jangan lansia itu disendirikan. Tetap kita anggap lansia itu tidak memiliki kelainan, tetap seperti warga biasanya. Jadi seakan-akan usianya masih sama dengan kita. Oke, Pak. Terus di sini tidak membesar-besarkan masalah. Jadi ketika lansia rasa aku boleh salah atau mungkin permasalahan, jadi pun kini haki bayi Bu. Terus aja gitu, Pak. jelak je. Menghindari sikap belas kasih sayang yang berlebihan. Jadi ketika berlansia rasa Bu, jangan kita tuh memberikan sikap belas kasihan yang berlebihan. Kipun kelak biasa lah. Sing 1, 2, 3, 4, 5 kemandirian. Jadi biarkan lansia itu mandiri, tapi tetap dalam pengawasannya kita. Saya terakhir, keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Nah, di sini Bu, keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan lansia, jadi keluarga itu bisa menengahi Bu, bisa mencari jalan keluar. Bagaimana yang baik? Kalau seumpamanya si lansia itu salah, nah bagaimana caranya? Seperti itu Ibu. Nah, dari pencet 4 ada yang mau ditanyakan Bu, Bapak? Lanjut ke flip chart 5 Ibu, cara menghadapi lansia sulit perilakunya. Jadi yang flip chart ini Bu ada 5 pembahasan Bu, yang bisa kita menghadapi lansia. Yang pertama Bu, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Nah, jadi kita tetap menghargai lansia tersebut sebagaimana kita menghormati, menghargai orang tua kita sendiri. Yang nomor 2, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku lansia. Nah, di sini Bu, kita harus bisa bersikap sabar dan bijaksana Bu. Karena yang tadi disinggung sama Bu Suci, kalau lansia itu perilakunya bisa dikatakan agak kekanak-kanakan. Seperti itu kan ya Bu? Ya. Nah, jadi kita harus bisa bersikap sabar dan bijaksana. Kita melihatnya lansia itu ya seperti lansia, tapi perlakuannya tetap seperti kita memperlakukan lansia meskipun tingkah lakunya sudah seperti anak-anak. Yang nomor 3, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik. Nah, di sini Bu, kita diperlukan atau harus menjadi pendengar yang baik Bu. Biasanya ngoncatan nih, lansia kasa banyak omong Bu. Jadi kejadian yang dulu-dulunya itu banyak diingat dan diomongkan sekarang. Tuh. Yang nomor 1, 2, 3, 4 melakukan pendekatan pribadi. Jadi yang nomor 4 melakukan pendekatan pribadi. Jadi kita ke lansia itu harus melakukan pendekatan Bu. Yang nomor 5, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Nah, saya terakhir, jadi ketika lansia kasak senang ke sesuatu, senang ke jadi kita sebisa mungkin untuk memfasilitasi atau menyediakan apa yang diinginkan oleh lansia tersebut. Kiba. Ada yang ditanyakan? Ada boleh Pak, bagaimana lansia na Pak? Nah, mohon tanya lain Ibu nih kantong Ibu Ru. Sabar. Kau tuh sabar nih Pak. Bersikap sabar, nikah bisa diterapkan. Terus nikah juga bisa diterapkan melakukan pendekatan pribadi. Kiba. Boleh? Sobung Kakak. Bum. Nah, mohon sobung. Pesan dulu Ibu. Di sini kita tidak untuk belajar, tapi untuk mempraktikkan. Ibu, jadi sepulang dari sini, setelah belajar ini, ibu-ibu itu bisa mempraktekannya di rumah